Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi MKPK bab 3, yaitu masalah penugasan. Masalah penugasan di sini masih berkaitan dengan linear programming ya. Masalah penugasan di sini nanti menggunakan metodenya Hungarian, metode Hungarian. Masalah penugasan di sini ada dua kasus, yaitu masalah minimisasi dan masalah maksimisasi. Masalah minimisasi tujuannya untuk mencari biaya tenaga kerja yang paling minimal, tetapi kalau itu maksimisasi berarti kita mencari biaya tenaga kerja laba tenaga kerja yang paling maksimal. Maksudnya labanya perusahaan yang paling maksimal dari mengerjakan karyawan tersebut. Nah, untuk menjelaskan masalah minimisasi, nanti kita akan ada kasus yang sudah saya berikan di PPT. Di PPT itu ada kasus, yaitu ini masalah minimisasi ya, tujuannya adalah meminimumkan biaya. Di situ ada 4 karyawan dengan 4 pekerjaan. Ya, 4 karyawan dengan 4 pekerjaan. Kenapa kita harus menugaskan karyawan sesuai dengan tugasnya supaya biaya minimal? Karena setiap karyawan itu mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda, mempunyai usia yang berbeda, dan lama bekerja juga berbeda. Maka setiap karyawan itu mengerjakan pekerjaan yang sama, biayanya berbeda-beda. Nah, untuk kasus minimisasi seperti contoh di PPT, yaitu karyawan A kalau dipekerjakan ke pekerjaan pertama, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu adalah Rp15. Ya, maaf di sini biayanya Rp15 karena ini masih menggunakan referensi buku yang lama ya, belum diupdate ya. Untuk pekerjaan yang kedua, A itu memerlukan biaya 20 atau perusahaan mengeluarkan biaya 20. Pekerjaan 3 18 ke pekerjaan 4 22. Demikian juga B. B kalau dipekerjakan ke pekerjaan pertama 14, kedua 16, ketiga 21, keempat 17. Nah, Anda lihat di sini perbedaannya. A dipekerjakan ke pekerjaan pertama, biaya yang dikeluarkan perusahaan 15. B itu hanya 14. Kenapa demikian? Ya seperti tadi saya katakan, latar belakang pendidikan pekerja itu kan berbeda. Juga usianya juga berbeda. Mungkin atau lamanya bekerja juga berbeda, maka menjadikan pekerjaan yang sama dikerjakan oleh pekerja yang berbeda akan menjadikan biaya yang dikeluarkan berbeda pula. Demikian juga sampai D seperti itu. Nah, untuk mengerjakan dengan metode Hungarian, langkah yang pertama, metrik biaya ini kita ubah menjadi metrik opportunity cost. Caranya bagaimana mengubah metrik biaya menjadi metrik opportunity cost? Yaitu kita lihat setiap baris, misalnya A ya, baris A, kita cari biaya yang paling rendah. Biaya yang paling rendah itu untuk mengurangkan biaya-biaya selanjutnya. Misalnya di sini A ke pekerjaan pertama biaya yang paling rendah kan 15, berarti di sini 15 dikurangi 15. Di sini adalah 0. Demikian juga yang sini 20 dikurangi 15 menjadi 5. 18 dikurangi 15 menjadi 3. 22 dikurangi 15 sama dengan 7. Demikian juga yang B, kita cari biaya yang paling minimal. Biaya yang paling minimal adalah 14, berarti 14 dikurangi 14 0. 16 dikurangi 14 2. 21 dikurangi 14 7. 17 dikurangi 14 3. Demikian juga untuk C, kita cari biaya yang paling minimal yaitu 20. 25 dikurangi 25. 20 dikurangi 20 0. 23 dikurangi 23. 20 dikurangi 20 0. Demikian juga untuk yang D, kita cari yang paling minimal adalah 16.
17 dikurangi 16 1, 18 dikurangi 16 2, 18 dikurangi 16 2, 16 dikurangi 16 0. Nah, setelah kita jadikan matrik biaya menjadi matrik opportunity cost, cara membacanya jadi seperti ini. Karyawan A kalau ditugaskan ke pekerjaan pertama, perusahaan tidak menambah biaya karena biayanya 0. Tapi kalau dipekerjakan ke pekerjaan 2, perusahaan menambah biaya Rp5. Ke pekerjaan 3, Rp3, ke pekerjaan 4, Rp7. Demikian juga untuk B, cara membaca matrik opportunity cost. Opportunity cost itu kan biaya tambahan. Nah, setelah kita cari setiap baris itu mengandung 0, setiap baris itu harus mengandung 0, ini sudah setiap barisnya sudah mengandung 0. Kita cari setiap kolomnya, ini namanya reduce matrix cost ya. Reduce matrix cost terus kita kurangkan terus menjadi opportunity cost matrix. Caranya setiap kolom kita lihat apakah sudah mengandung 0 setiap kolomnya. Yang belum mengandung 0 adalah kolom ketiga. Untuk itu kolom ketiga kita perbaiki. Caranya bagaimana? Cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya kita cari biaya yang paling rendah di kolom ketiga. Itu untuk mengurangi angka-angka di tabel di kolom ketiga. Di kolom ketiga. Nah, contohnya seperti ini. Kolom ketiga biaya yang paling kecil kan 2. Artinya 2 dikurangi 2, di sini 2 dikurangi 2 itu adalah 0. 3 dikurangi 2 itu adalah 1. 7 dikurangi 2 itu adalah 5. 3 dikurangi 2, 1. Nah, yang tidak disebutkan biayanya masih sama atau angkanya masih sama. Ini di sini adalah 0. Ini adalah 0, ini 5, ini 1. Ini 5 2 0 2 7 3 0 0. Nah, setelah setiap baris dan setiap kolom sudah mengandung 0, langkah selanjutnya kita cari independent zeros-nya. Kita cari independent zeros-nya atau kita cari penyelesaiannya. Independent zeros itu setiap angka 0 harus terliput garis. Kalau pekerjaannya ada 4 atau pekerjaannya ada 4, maka independent zeros itu juga harus ada 4. Harus ada 4 untuk yang optimal. Nah, sekarang kita cari independent zeros. Caranya yaitu setiap angka yang mengandung 0, setiap angka yang mengandung 0 kita garis. Garislah yang mengandung 0 terbanyak dulu. Garislah yang mengandung 0 terbanyak dulu. Ini ada 0 0 berarti kita garis di sini 1. Ya. Terus selanjutnya ini ada 0 0 kita garis 2. Ini ada 0 0 kita garis jadi 3. Nah, ternyata independent zeros-nya baru ada 3. Seharusnya ada 4. Untuk itu kita nanti akan memperbaikinya supaya independent zeros-nya menjadi 4. Bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya, angka yang tidak terliput garis, 5 1 7 2 5 3. Anda cari angka yang paling kecil, kurangkanlah di angka-angka yang tidak terliput garis. Dan tambahkan di angka-angka yang ada di persimpangan garis. Mana persimpangannya? Persimpangan garisnya adalah ini, 5 dan 1. Jadi angka-angka yang tidak terliput garis dicari yang paling kecil. Untuk mengurangkan angka-angka yang tidak terliput garis dikurangkan, berarti ini 1, ini semuanya dikurangi dengan 1. Dan
ditambahkan di angka-angka yang ada di persimpangan garis. Berarti ini nanti ditambah 1, ini juga ditambah 1. Kita kerjakan. Berarti di sini nanti isinya adalah 5 dikurangi 1 itu adalah 4. 1 dikurangi 1 adalah 0, 7 dikurangi 1 di sini adalah 6. 2 dikurangi 1, 1, 5 dikurangi 1, 4, 3 dikurangi 1 adalah 2, dan yang di persimpangan garis 5 ditambah 1 jadi 6, 1 ditambah 1 jadi 2. Yang tidak disebutkan angkanya masih sama. Masih sama angkanya. Berarti di sini ada 0. Di sini ada 0. Di sini ada 0, 2, 1, 0, 0, 0. Iya, seperti itu. Ya, selanjutnya kita cari independent zeros-nya. Independent zeros-nya kita buat yang mengandung 0 terbanyak dulu ya, terbanyak dulu. Ini 001. Ini 002. Ini ada 003. Ini ada 004. Nah, sudah ada 4 independent zeros, berarti pekerjaan kita sudah optimal. Bagaimana cara mengerjakan karyawan ke pekerjaan supaya biayanya minimal? Pekerjakanlah karyawan itu ke angka yang mengandung 0, berarti tidak menambah biaya lagi. Ya, berarti tidak menambah biaya lagi. Nah, contohnya seperti ini, kesimpulannya ya. Karyawan A ini Anda pekerjakan ke pekerjaan 1 atau 3. Nolnya kan ada 3. Maaf, nolnya kan ada 2 ya, di pekerjaan 1 dan pekerjaan 3. Nah, seandainya karyawan A Anda pekerjakan ke pekerjaan 1, maaf ya, belum saya katakan, maaf ya. Di sini berlaku 1 karyawan 1 pekerjaan. Jadi tidak boleh double. 1 karyawan 1 pekerjaan. Jadi kalau karyawan A ini Anda pekerjakan ke pekerjaan 1, Anda lihat B itu nolnya kan hanya di pekerjaan 1. Berarti B kan tidak punya pekerjaan karena nolnya hanya di 1. Untuk itu A jangan dipekerjakan di pekerjaan 1. A itu harus Anda pekerjakan di pekerjaan berapa? 3. Jadi A kesimpulannya di sini ya, kesimpulannya ya, A itu Anda pekerjakan ke pekerjaan 3 supaya B mendapat pekerjaan ya, dengan biaya. Anda lihat tabel yang pertama, pekerjaan 3 biayanya berapa? Dengan biaya Rp18. Pekerja B atau karyawan B Anda pekerjakan ke pekerjaan 1 karena nolnya hanya di 1. B dipekerjakan di pekerjaan 1. Biayanya berapa? Kita lihat Rp14. Karyawan C Anda pekerjakan ke pekerjaan mana? Nah, ini juga ada 2 karyawan C dipekerjakan ke mana? 2 atau 4? 2 atau 4? Seandainya karyawan C Anda pekerjakan ke pekerjaan 4, bisakah D itu mendapat pekerjaan? Kita lihat. D itu kan nolnya pekerjaan 3 dan pekerjaan 4. Nah, kalau C itu Anda pekerjakan ke pekerjaan 4, D dipekerjakan kemana? 4-nya nggak bisa kan, mestinya ke 3. Anda ingat 3 tadi kan sudah dikerjakan oleh pekerja A. Jadi C itu jangan dipekerjakan ke pekerjaan 4, tapi di mana? Dipekerjakan di pekerjaan 2. Anda lihat 2 berapa? 20 biayanya. Sementara D kita pekerjakan
ke pekerjaan berapa? D. D kita pekerjakan ke pekerjaan 4 dengan biaya 416. Sehingga total biaya yang dikeluarkan perusahaan adalah 1, 2, 4, 5, 68 ya. 60, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 68 rupiah, seperti itu. Itu cara menyelesaikan metode Hungarian. Sekalian di sini saya mau menjelaskan untuk metode maksimisasi. Sekalian menjelaskan metode maksimisasi. Untuk maksimisasi kan tujuannya untuk memaksimalkan laba. Nah, matrik yang pertama yang kita ubah, kalau tadi ini adalah matrik opportunity cost, ya, opportunity cost itu kan biaya tambahan. Untuk maksimisasi langkah pertama dari matrik laba, nanti kan matrik laba kita ubah menjadi matrik opportunity loss, laba yang hilang, opportunity loss atau tambahan yang hilang, seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya cari yang paling tinggi dikurangkan untuk mengurangi baris itu. Misalnya ini 22, berarti kan 22 dikurangi 22, 0. 18 dikurangi 22 kan seharusnya min 4, tapi minusnya tidak usah ditulis, berarti di sini ditulis 4. Minusnya nggak bisa ditulis 4. Di sini adalah 2, di sini berapa? 7 ya. Minusnya nggak usah ditulis. Dan selanjutnya sama. Di sini juga sama. Setelah itu caranya sama. Tiap kolom yang belum mengandung 0 dinolkan dengan angka yang paling kecil. Jadi langkahnya setelah itu sama. Selanjutnya sampai selesai sama. Yang berbeda hanya langkah yang pertama, yaitu matrik biaya, matrik laba dirubah menjadi matrik opportunity loss. Biaya yang hilang, kesempatan yang hilang atau laba yang hilang. Seperti itu. Jadi sama. Caranya sama. Anda bisa mencoba di latihan soal PPT yang saya berikan. Nah, itu yang bisa saya berikan untuk bab 3 penugasan, hanya seperti itu. Kalau Anda belum bisa, boleh di kolom komentar di Google Classroom bisa membuat komentar di situ atau memberikan komentar di situ, boleh, dan seterusnya, atau WA juga bisa, seperti itu. Untuk hari ini hanya itu yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.